Oke deh, gue siap. Hai. Sementara daging yang udah gue dapat gue sembunyiin dulu di sini. Hehe. Asik. Hai. Pagi-pagi udah ngopi sama udut nih. Beh, kurang nikmat apa coba? Assalamualaikum, Pak Indra. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, tumben pagi-pagi kemari. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Ini Pak Indra, saya kemari dengan Pak Hansip ingin membagikan kupon pengambilan daging kurban. Hehehe. Walah, Pak, ribet amat sih segala pakai kupon. Bukan ribet Pak Indra, dari kami selaku panitia hanya ingin berlaku adil bagi masyarakat. Jadi, dengan dibagikannya satu kupon per masing-masing kepala keluarga ini, diharapkan warga dapat menerima sesuai dengan jatahnya dan tidak ada yang double. Walah, Ya udah Pak Indra, kalau begitu saya dan Pak Hansip izin pamit ya. Assalamualaikum. waalaikumsalam. Aduh, ya tetep ribet lah buat gue. Orang tiap tahun gue tinggal nyamar doang jadi orang lain. Dan gue bisa dapat 10 jatah. Kan kalau ada kupon begini, gue jadi kagak bisa nyamar lagi. Aduh. Eh, tapi gue lihat-lihat kuponnya juga gampang nih buat ditiru. Gue bisa bikin di komputer nih. Terus perkara stempelnya, gue tinggal pergi dan minta dibuatin kayak begini di toko stempel. Hai. Ya udahlah, gue prepare dulu ke tukang stempel. Widih, mantap bener dah. Hai. Bener-bener mirip Oke lah, sekarang gue harus pulang. Dan gue harus produksi kupon buat besok pengambilan daging kurban. Ihir, dengan ini gue besok siap deh ngambil jatah daging sebanyak gue mau. Hai. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan sholat hari raya Idul Adha. Setelah ini, marilah kita memulai kegiatan kurban sehingga para warga jamaah masjid kita ini bisa segera mengambil jatah daging mereka. Baik, Pak Ustadz. Pak Ustadz, lapor Pak. Alhamdulillah kegiatan kurban kita berjalan lancar. 5 sapi sudah selesai kita sembelih dan dagingnya pun sudah siap untuk dibagikan untuk warga. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Yusuf atas laporannya. Pak Hansip, bagaimana untuk kuponnya? Apakah kuponnya sudah dibagikan ke seluruh warga? Sudah Pak, kupon sudah satu persatu saya bagikan ke warga. Alhamdulillah, dengan ini kita sudah siap untuk membagikan daging korban ini untuk para warga. Pak Hansip, tolong bantu saya ya di bagian depan. Dan Pak Yusuf, tolong bantu saya untuk membawa daging-dagingnya kemari. Baik, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Indra, mau ambil daging, Pak? Bukan, Pak, saya kesini mau ambil gaji. Gaji? Alah Pak Ustadz, ya iya atau saya kesini mau ambil daging. Ada, Pak Ustadz ini ada-ada aja. Bercanda, Pak. Maaf ya. Kalau gitu, boleh saya minta kuponnya, Pak? Ini Pak. Oke deh, ini ya Pak dagingnya. Alhamdulillah, makasih banyak ya Pak Ustadz. Terima kasih kembali Pak Indra.
Ya, berikutnya. Hahaha, saatnya gue beraksi. Sekarang gue harus ganti baju dan nyamar jadi orang lain. Oke deh, gue siap. Hai, sementara daging yang udah gue dapat gue sembunyiin dulu di sini. Hehe. Ya, berikutnya. Makasih banyak ya Pak Ustadz. Sama-sama, Pak. Ya, berikutnya. Nah, sekarang gue bakal jadi emak-emak rempong. Hai. Mantap. Ya, berikutnya. Makasih banyak ya Pak Ustadz. Sama-sama, Bu. Ya, berikutnya. Hahaha, dah cukup segini aja gue ambil jatah dagingnya. Hai, segini juga udah puas banget nih kalau dibikin sate. Hehe, dah lah, sekarang gue pulang dulu. Eh? Pak Ustadz, gimana sih? Masa iya saya nggak kebagian jatah daging? Iya Pak Ustadz, saya beserta bapak-bapak dan ibu-ibu di sini juga nggak dapat. Panitia kurban tahun ini bisa kerja nggak sih? Astagfirullah, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya minta maaf. Saya juga kurang tahu kenapa kok bisa begini. Kenapa bisa jumlah jatah daging dengan jumlah kupon yang dibagikan berbeda. Mohon bersabar ya bapak-bapak, ibu-ibu. Saya janji, saya dan juga panitia yang lain akan menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Cing. Ini kok pada ribut-ribut begini kenapa Pak Ustadz? Ini Cing, jadi yang membuat para warga ini ribut karena jatah daging yang dibagikan kurang Cing. Padahal saya beserta panitia yang lain sudah sangat teliti dan membagi satu kupon untuk satu kepala keluarga. Dan saya jadi bingung kenapa hal ini masih bisa terjadi. Oh iya Pak Ustadz, kalau masalah itu, saya tadi melihat Pak Indra bawa banyak sekali jatah daging Pak Ustadz. Hah? Pak Indra? Pak Hansip, kalau tidak salah, tadi Pak Indra kemari hanya sekali doang kan? Iya Pak Ustadz, seingat saya, Pak Indra mengambil jatah daging dari masjid ini hanya sekali. Hah? Lantas, jatah daging yang dibawa oleh Pak Indra sebanyak itu milik siapa Pak Ustadz? Waduh, saya juga tidak tahu, Cing. Daripada kita ini menuduh orang, bagaimana kalau sekarang kita ke rumah Pak Indra untuk mengklarifikasi? Ayo Pak Ustadz. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon bersabar ya. Masalah ini biar saya selesaikan dengan Pak Hansip terlebih dahulu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon menunggu di sini ya. Baik Pak Ustadz. Hahaha, saatnya nyate. Beh, dengan daging sebanyak ini, gue bisa makan sate sepuas gue. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ada apa ini? Kok Pak Ustadz dan yang lainnya kesini semua? Jadi begini Pak Indra, di masjid kita sekarang sedang ada masalah. Masalahnya yaitu jatah daging yang dibagikan kepada warga yang seharusnya pas, tapi malah kurang. Hah? Lantas hubungannya dengan saya apa Pak Ustadz? Pak Ustadz mau menuduh saya kalau saya telah mencuri jatah daging kurban para warga? Bukan seperti itu Pak Indra. Alah, Pak Ustadz jangan sok suci deh. Demi Allah, daging yang sedang saya bakar ini bukan dari hasil mencuri. Ingat Pak, kalau Pak Ustadz tidak memiliki bukti kalau saya yang mengambil daging kurban para warga, berarti Pak Ustadz memang memfitnah saya.
Ingat Pak, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Astagfirullahalazim. Pak Ustadz, lapor Pak. Di tong sampah halaman belakang Pak Indra, saya menemukan banyak sekali kupon yang menyerupai kupon pengambilan daging kurban milik masjid kita, Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz. Saya juga menemukan kumis palsu dan rambut palsu ini, Pak Ustadz. Sepertinya dugaan kita benar, Pak Ustadz. Kalau Pak Indra sudah mencurangi kupon pengambilan daging kurban milik masjid kita. Astagfirullah, Pak Indra. Apakah itu semua benar? Ah, sialan. Ngapain sih Pak Ansip dan si Acing segala ngobrak-ngabrik tempat sampah gue? Kan kecurangan gue jadi kebongkar semua. Wah, gue gak bisa tinggal diam nih. Gue harus bisa kabur dari sini. Daripada gue ditangkap terus di penjara. Astagfirullah Pak Ustadz. Sapi yang disembelih hidup lagi. Hah? Astagfirullahalazim. Waduh Pak Ustadz, Pak Indra udah meninggal karena tersedak sate daging kurban. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Bapak-bapak, sepertinya memang benar bahwa Pak Indra adalah pelaku yang mencuri jatah daging kurban dari masjid kita. Hal itu terbukti dengan adanya kupon palsu, kumis, dan rambut palsu yang ditemukan di tempat sampah Pak Indra. Sehingga Pak Indra mendapatkan hukuman berupa azab dari Allah. Maka dari itu bapak-bapak dan penonton setia kartun Acing, dari cerita ini, marilah kita jadikan sebuah pelajaran bahwa kita sebagai manusia janganlah menjadi serakah dan rakus sampai-sampai kita mengambil hak yang bukan milik kita. Dan meskipun Pak Indra telah melakukan dosa, mari kita kuburkan jenazah Pak Indra dengan layak dan mari kita doakan semoga amal perbuatan Pak Indra dapat diterima di sisi Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alamin.